We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini ceritanya kami sedang akan memeriksa water heater tenaga surya yang bermerek Solahard ya, yang sudah lama tidak terpakai. Cuman sayang arus listriknya tidak diputus ke unit ini gitu ya. Ini waktu awal pemeriksaan saja pipanya ya, pipa outletnya nih udah kropos ya, ini udah kelihatan bocornya. Lalu di bagian-bagian pemipaan yang lainnya juga, terutama ini udah kelihatan bolong di setiap tikungan ya. Pada bolong ini emang sih water heater sejenis ini tuh pipa instalasi itu tipis gitu. Jadi makin tipis lagi di belokan ini gitu ya. Oke, sekarang kita akan memeriksa tekanan ya. Ini di sini saja di panelnya sudah kelihatan ada yang bocor. Panel ini, panel suryanya di dalam ini pipa-pipanya terbuat dari tembaga juga. Jadi kalau mau diperbaiki ini sangat mudah, kita tinggal kelas aja. Setelah pengecekan panel, kita langsung pengecekan ke tabung unitnya. Pisahkan antara panel dan tabungnya. Kita kasih tekanan dengan mempergunakan pompa pendorong. Ya, kita kasih tekanan. Ini pompa otomatis ya. 135. Ini saya bawa sendiri karena yang aslinya ini rusak nih. Ya. Oke, kita tekan isi air untuk tabungnya. Di atas sana yang tempat dia punya safety valve saya lepas dulu, saya pasangin keran supaya ketahuan nanti kalau luber, kalau penuh. Nah, ini udah penuh ya. Oke, kita stop dulu kerannya di atas. Dengan kita matikan dulu ini pompanya, kita off-kan dulu pompanya. Kerannya kita off-kan dulu di atas. Setelah keran di off-kan di atas, kita kasih tekanan lagi untuk uji kebocoran di tangki. Oke, kita perhatikan itu ada tetesan air, kita dekatin dari mana sumber tetesan air tersebut, apa dari tabung, apa dari unit lainnya. Oh, ternyata kebocoran ini ada di bagian elemen. Elemen ini udah mangap. Ini elemen ini rusak, elemen ini sampai bocor begini diakibatkan karena panel bocor, air turun, tetapi arus listrik terus-terusan masuk. Sehingga elemen terus-terusan bekerja, ya akibatnya seperti ini. Ya. Jadi untuk Anda yang memiliki water heater ini, ketika mengalami kebocoran, kelihatan ada kebocoran, ya, alangkah baiknya segera matikan arus listrik, baru panggil teknisi. Ya. Arus listriknya biasanya ini langsung di panel ya. Di panel ada MCB tersendiri gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal kesimpulan hasil dari pemeriksaan ya. Pertama, ini panel, jalur pipa di dalam panel ini ada yang bocor. Kita bisa nanganinya dengan dilas. Pipa-pipanya kita cari yang bocornya tersebut, kita las bisa. Ini udah ketahuan banget begitu dikasih tekanan. Di bagian panel ini kelihatan pipanya ada yang bocor di dalam panelnya ya. Lalu berikutnya ini pipa penghubung sekaligus sebagai inlet water ya. Inlet air masuknya ya, air masuknya sekaligus sebagai penghubung tabung dan panel ini mengalami keropos. Nanti kalau ada durasi saya kasih tahu harga yang kami dapatkan dari online. Nah, ini pipa yang pendeknya penghubung tabung dan panel juga yang posisinya kalau kita ngadep itu ada sebelah kanan. Ini juga bermasalah, udah pada keropos, bocor ya, tipis. Lalu ini T juga bocor. Nah, ini tidak kalah penting nih safety valve nih. Ini udah lepas potol ya safety valve-nya. Kondisinya udah rusak. Lalu berikutnya ini heater. Nah, ini heater udah mangap begini nih bagian kelistrikannya karena arus listrik terus-terusan masuk, sementara kondisi tabung nggak ada air. Ya, akibatnya inilah yang rusak. Lalu berikutnya ini klep tabung juga bocor nih ya, klepnya. Oke, dan inilah yang termasuk masih bagus, berarti hanya termostat. Termostat ini kita ukur dengan mempergunakan multitester atau apometer. Masih menunjukkan kondisi bagus ya. Dengan kita menekan piringannya yang tadi dua di bawah itu. Ini rata-rata termostat itu memutus netral dan arus listriknya.
Lalu berikutnya yang masih bagus berarti tabung. Kebocoran di tabung itu hanya di daerah elemen saja. Di daerah lainnya tidak ada kebocoran. Jadi satu set water heater ini yang masih bagusnya adalah tabung dan termostat. Harga jika mau diganti atau sebagai perbandingan jika mau beli baru seluruh unitnya ya. Nah ini lumayan harganya nih, pipa panjang 1.750.000, pipa pendeknya 1.150.000. Ini didapat dari online shop ya. Nah ini nih safety valve 950. Ini heater atau elemen 1,4. Klep taboknya 120. Ya. Itu semua didapat dari harga online ya. Dengan harga 5 spare part, pipa panjang, pipa pendek, safety valve udah total 5 jutaan lebih dah ya. Belum termasuk biaya perbaikan bocor panel. Nah, jadi kalau mau beli baru seluruh unit ya harganya segini. Ini sudah termasuk di area saya yang paling murah segini. Mungkin perbedaannya di setiap wilayah mungkin berbeda-beda harga. Bisa di tempat Anda yang lebih murah, tempat saya lebih mahal, atau sebaliknya ya. Itu sudah hal biasa kalau di toko-toko online itu seperti itu. Kadang di toko online itu seperti ini. Dia mencantumkan harga murah, tetapi begitu di chatting, ya, chattingan, kita pertanyakan ready apa tidaknya, ternyata tidak ready. Bahkan ada yang lebih murah, begitu kita tanyakan, oh harga belum diupdate. Seperti itulah lika-liku penjual online. Jadi kita tidak bisa memastikan begitu menemukan harga murah, belum tentu barangnya ada, dan belum tentu itu harganya udah real. Kadang ya seperti itu yang tadi kami katakan. Ada yang lebih murah, ternyata harga tersebut belum diupdate. Oke, itu hanya salah sebagai perbandingan saja ya. Kalau seandainya mau ganti seluruhnya ya harganya seperti itulah. Tetapi di sini kami bisa memangkas. Kita pangkas 2 spare part yang dianggap lumayan harganya. Karena kita bisa membuatnya atau membikinnya dengan kualitas lebih mantap. Kita pangkas, harga ini kita pangkas, harga ini pun kita pangkas. Kita buat seperti ini, kita pipanya menggunakan pipa ripeng. Nah, kami rencananya akan membuat seperti ini kalau seandainya harga yang kami ajukan masuk, itu semua keputusan ada di customer. Mau beli baru seluruh unitnya, mau diperbaiki bocor panelnya, serta beli 2 pipa yang orisinalnya, baik pipa panjang maupun pipa pendek, serta komponen-komponen yang lainnya yang sudah kami cek yang mengalami masalah kerusakan. Ya. Itu semua tergantung keputusan dari customer. Bagaimanapun caranya, ya, kami sebagai teknisi tetap memiliki ide atau saran untuk ke customer supaya harga itu lebih miring. Apa yang bisa kami buat, kita buatkan. Kalau tidak bisa kami buat, ya pasti beli baru. Contohnya yang tidak bisa kami buat seperti apa? Ya seperti safety valve, klep tabok, ya, apalagi sampai ke elemen. 3 part itu kami tidak mungkin bisa membuatnya. Mau tidak mau, safety valve, klep tabok, elemen, itu wajib beli baru. Sedangkan untuk panel yang mengalami kebocoran, itu masih bisa dilas. Terus kedua pipa, antara pipa panjang dan pipa pendek, itu pun masih bisa kami usahakan untuk membuat dengan kualitas yang lebih mantap, tanpa harus mempergunakan pipa tembaga kembali. Kita ajukan lagi, apa masih mau mempergunakan pipa tembaga dengan hasil kita yang buat, atau mau mempergunakan pipa ripeng yang sudah dikhususkan untuk air panas. Tetapi pipa ripeng itu juga untuk mengamankan kualitas. Banyak yang memasang pipa ripeng di area luar yang sering kena hujan, yang sering kena panas, beliau tidak memakai pengaman lagi. Sehingga pipa tersebut mudah lapuk. Nah, di sini kami tidak seperti itu. Kami pergunakan nanti
Jika harga cocok, akan kami buatkan dengan dimasukkan ke dalam Harmaplek, ya. Itu untuk pengaman dari lapisan luar dari pipa ripeng tersebut, gitu ya. Pipa ripeng sebetulnya sudah sangat teruji dari pihak pabrik juga, itu dikhususkan untuk air panas, tetapi lebih awet lagi jika lapisan luarnya kita amankan, gitu ya. Jadi intinya hasil pemeriksaan ini, apa yang rusak, apa yang perlu diganti, apa yang perlu dibikin atau dibeli baru, harganya berapa, totalnya keseluruhannya berapa, keputusan ada di customer. Mau beli baru silahkan, mau proses perbaikan silahkan, mau proses penggantian spare part sebagian juga silahkan. Itu semua keputusan ada di customer. Nanti ya, kalau seandainya oke, customer baik itu diganti baru maupun perbaikan yang sudah kami sampaikan, perbaikan primer seperti itu, pasti kami buatkan video lagi. Ini semua hanya untuk pengajuan harga, tetapi sudah kami videokan, ya siapa tahu Anda yang memiliki water heater sejenis ini, tenaga surya, bisa mengetahui biayanya sedikit punya gambaran mengenai biaya, bahwa jenis water heater seperti ini tuh untuk spare part yang tidak bisa kita bikin itu, yang harus kita beli, harganya sangat lumayan. Untuk saran ya dari kami, apapun jenis water heaternya, mau tenaga surya, karena tenaga surya ini tetap ada mempergunakan arus listrik sebagai cadangannya, maupun water heater yang murni mempergunakan arus listrik. Catatan dari kami, seandainya mengalami kebocoran di unit water heater, area manapun, jika mengalami kebocoran, segera matikan arus listriknya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas pulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya, Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainim Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.